All right. Well, good evening, everyone. Selamat sore semuanya. All right. You guys ready to go back to Egypt? Teman-teman siap untuk kembali balik ke Mesir lagi? Yeah. We're gonna look at God delivering Israel out from the power of Egypt. Jadi kita akan lihat bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kuasa Mesir. Israel is now a prisoner in Egypt. Jadi Israel waktu itu menjadi tawanan di Mesir. When they first went there, it was a good place. Jadi waktu pertama mereka ada di sana itu tempat yang luar biasa. But now they are slaves. Tapi sekarang mereka jadi budak. In Israel, Egypt always represents the world. Jadi Mesir selalu menggambarkan dunia ya kita. And the world will always try to rule over God's people. Dan dunia sampai hari ini juga terus akan mencoba untuk berkuasa atas umat Tuhan. But before we can go back to Egypt, we have to first spend 40 years in Midian. Tapi sebelum kita ke Mesir, kita akan lihat dulu 40 tahun di Midian. So this is a map of where Moses runs to. Jadi ini adalah peta di mana Musa melarikan diri waktu itu. It's very important that we know where Midian is. Sangat penting untuk kita tahu Midian itu di sisi mana. Because there is some controversy that we're going to talk about in a little bit. Karena ada banyak kontroversi tentang hal ini yang kita akan bicarakan juga malam hari ini. And I think that is just dumb controversy. Tapi saya rasa itu hanya sebuah kontroversi yang bodoh saja. But Moses is 40 years old and spends 40 years in Midian. Tapi Musa itu 40 tahun, Musa menghabiskan 40 tahun di Midian. Waktu itu dia umur 40 tahun. In Midian, he meets some young shepherd girls and he marries one of them. Jadi di Midian dia ketemu sama perempuan yang juga pengembala. Akhirnya dia menikah dengan dia. And his father-in-law is a priest. Dan mertua Musa adalah seorang imam. Not like Melchizedek because it doesn't say he's a priest of the Most High. Tidak seperti Melkisedek karena tidak dikatakan bahwa mertuanya ini adalah imam yang maha tinggi atau imam yang tertinggi. So I don't know what religion it is, but I don't think that he's a priest of the Most High God. Tapi saya tidak tahu dia imam di dalam kepercayaan atau agama apa waktu itu, tetapi yang saya percaya bahwa dia bukan imam dari Tuhan yang maha tinggi. But what we need to understand about Moses, tapi apa yang perlu kita ketahui tentang Musa, that Moses is highly educated. Karena pertama adalah Musa itu sangat berpendidikan. He was educated by the royal family in Egypt. Dia sudah dididik oleh keluarga kerajaan di Mesir. But then he spends 40 years shepherding or leading somebody else's sheep. Tetapi dia menghabiskan 40 tahun itu untuk mengembalakan dombanya orang lain. It's not even his sheep. Bahkan bukan dombanya dia sendiri. This is the Lord preparing Moses to fulfill his calling. Ini di mana Tuhan itu mempersiapkan Musa untuk menggenapi panggilannya. I think Moses is so far away from, in his mind, of fulfilling God's call to deliver Israel. Jadi saya rasa Musa sudah berpikir agak jauh sekali terhadap panggilannya tentang membebaskan bangsanya. He probably doesn't even think about it anymore. Bahkan di masa ini kemungkinan dia bahkan tidak pernah memikirkan lagi untuk gimana membebaskan bangsanya. He's in Midian being a shepherd for longer than most of you been alive. Jadi dia di Midian selama bahkan lebih lama dari sebagian besar dari teman-teman semua hidup. And he has no plans
on going back to Egypt. Dan dia bahkan tidak punya rencana untuk balik lagi ke Mesir. Now, did anyone do research to try to figure out what Pharaoh was during the time of Moses? Siapa yang melakukan riset sedikit tentang Firaun yang mana yang dia terus ada di masa Musa? Ada yang terus riset sendiri? Berapa aja? It's difficult, huh? Sulit kan? I do know one thing. Saya tahu, tetapi saya tahu satu hal. That Pharaoh, he died. Siapapun Firaun yang ada di situ, tapi dia mati. Because in Exodus 2:23, it said, during that long period in Midian, the king of Egypt, he died. Tapi dikatakan di kitab Keluaran 2 bahwa lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Maybe it's Ramses II when he leaves, is not Ramses II when he comes back. Tapi mungkin itu Ramses yang kedua yang waktu Musa pergi ke Midian, tapi waktu dia balik itu bukan dia lagi. But there's new Pharaoh in Egypt. Tapi ada Firaun yang baru yang ada di Mesir pada saat itu. And I'm assuming this Pharaoh has no idea who Moses is. Tapi saya simpulkan bahwa si Firaun yang baru ini nggak tahu menahu siapa Musa ini. You know, if you watch some of the kids' Bible cartoons, Jadi kita tahu kalau kita nonton kartun anak-anak, Pharaoh goes, "Oh, Moses, you're back." jadi Firaun ngomong bahwa oh Musa kamu balik lagi. I'm pretty sure this Pharaoh doesn't know or remember Moses. Saya percaya bahwa Firaun yang berkuasa waktu Musa kembali lagi ke Mesir itu bahkan tidak mengingat siapa Musa. But something happens while Moses is lost in Midian. Tapi sesuatu terjadi ketika Musa itu terhilang atau melarikan diri di Media. He thinks he's as far as he can be from Egypt. Jadi dia berpikir bahwa dia sejauh mungkinlah sebisanya dia lebih jauh dari Mesir. In fact, he's in the region of Mount Horeb or Mount Sinai. Jadi bahkan sesungguhnya dia sampai kepada Gunung Horeb atau yang dikatakan disebut juga Gunung Sinai. You can't really see in this picture, but the Red Sea is very big and it has like 2 ears coming off of it. Jadi kita tidak terlalu bisa lihat di dalam peta ini, tapi kalau kita lihat Laut Merah itu sangat besar, tapi juga kayak ada 2 telinga yang keluar di atasnya, kayak telinga kelinci gitu. It's all the Red Sea, but the bottom part is very big. Jadi semua itu adalah Laut Merah, tapi yang di bagian bawah lebih besar. And one day, when Moses is just taking care of the sheep, Jadi suatu saat ketika si Musa hanya mengembalakan dombanya itu, he sees something and he says, "What is that?" dan dia melihat sesuatu dan dia lihat apa itu ya? He actually has to go up to it to see what is this? Bahkan dia perlu mendekatinya untuk lihat apa ini ya. And we're going to be in Exodus 3. Kita akan di Keluaran 3. We're going to read verses 1 through 3. Kita akan baca ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia di gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah itu tidak terbakar semak duri itu?" So he is going to try to understand why this bush is not burning up. Jadi dia coba untuk mendekatinya karena kenapa ini semak durinya nggak kebakar. And as Moses gets close to the bush, Jadi begitu Musa lebih mendekati semak duri itu, it said from within the bush he hears, "Moses." jadi dari semak duri itu terdengar Musa.
Moses is brave because most of us would have taken off running. Jadi, Musa pasti pemberani karena kalau mungkin saya akan lari tiba-tiba. We'd have been like, oh my goodness, forget the sheep, just go. Waduh, langsung lari aja, lupakan semua domba yang ada. But in Exodus chapter 3, Tapi pada akhirnya di Keluaran 3, the Lord reveals to Moses that he will bring the Israelites out of Egypt. di mana Tuhan itu menyatakan dirinya kepada Musa dan menyatakan bahwa dia akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. And he's also going to bring them into the land that he promised. Dan dia juga akan membawa bangsa ini ke daerah atau tanah yang sudah dijanjikan. But there is a little complication. Tapi ada sedikit konflik, sesuatu yang lebih rumit di sini. Egypt is not going to be willing to let them go. Nah, Mesir tidak mau dengan mudah membiarkan mereka keluar atau pergi. The deliverance of Israel helps us understand the price that Jesus had to pay for our deliverance. Nah, pembebasan bangsa Israel dari Mesir ini akan membuat kita lebih mengerti kenapa Tuhan Yesus membayar harga untuk penebusan kita. Because before you're saved or born again, you are a slave to the world. Karena sebelum kita lahir baru, kita adalah budak dan hamba dunia ini. And you can't just say, well, I'm not going to serve sin. I'm not going to be a slave. Kita nggak bisa cuma tiba-tiba kita bilang, aku nggak akan menghamba ke dosa, aku nggak akan menjadi budak. You can be no more free than Israel can just say, we don't want to be slaves in Egypt anymore. Gitu, kita nggak bisa membebaskan diri dengan seperti bangsa Israel hanya bilang di Mesir, mereka bilang aku nggak mau jadi budak lagi. I don't think slaves are slaves because that's their choice of profession. Saya rasa budak bukanlah jadi budak karena pilihan profesi dia. It's because the power to set themselves free has been taken away from them. Karena kuasa yang mereka miliki, kuasa bebas itu sudah diambil dari hidup mereka. And they see no way of escape. Dan mereka tidak dapat melihat gimana caranya untuk dapat keluar dari situ. Now you must remember, Abraham knew God. Jadi kita harus ingat bahwa Abraham kenal Tuhan. Isaac knew God. Ishak kenal Tuhan. Jacob knew God. Yakub juga kenal Tuhan. Joseph knew God. Yusuf kenal Tuhan. But we don't know if the rest of the descendants knew who God was. Tapi kita juga nggak tahu kalau ini seluruh keturunan sisanya ini, apakah mereka benar-benar mengenali siapa Tuhan itu. We know that Moses doesn't know who God is. Dan kita tahu juga kalau Musa sebenarnya nggak tahu siapa yang Tuhan yang sesungguhnya itu. When God tells Moses to go to Pharaoh and tell him to let the people go. Jadi waktu Tuhan nyuruh Musa untuk kasih tahu Firaun bahwa biarkan bangsa ini pergi, Moses goes, wait, what's your name? Musa langsung pikir, ntar, namamu siapa? Kamu siapa? And the amazing thing is God's response to what his name is. Hal yang luar biasa bahwa Tuhan terus merespon tentang namanya siapa. After studying it, I actually believe God does not have a name. Jadi setelah mempelajarinya lebih lagi, saya percaya bahwa Tuhan tidak punya nama. But he does have to tell the people who he is. Tapi ya dia perlu untuk memberitahu kepada umatnya siapa dia. How many of you here got to choose your own name? Siapa yang di sini bisa milih namanya sendiri? Nobody. Tidak ada satupun, betul? Who gave you your name? Siapa yang kasih nama untuk dirimu? Those who had authority over you. Siapa yang punya otoritas atas engkau? God gave Adam the authority over all the animals, so he gave all the animals names. Jadi Adam kasih otoritas Tuhan kasih otoritas ke Adam untuk kasih nama ke seluruh ciptaannya sehingga Adam memberi nama. But there is no one to give God his name. Tapi tidak ada satupun orang dikasih Tuhan namanya. So he has to identify who he is to his people. Tapi Tuhan harus memberi identitas siapa dia di hadapan umatnya.
We're going to talk about it, and it may be complicated because of the multiple languages. Jadi kita akan bicara tentang hal ini, tetapi mungkin akan lebih rumit untuk dipahami karena ini akan beberapa bahasa yang kita akan lihat. This is God's response to who are you? Jadi ini respon Tuhan, perkataan ini adalah respon Tuhan terhadap pertanyaan ke dia, siapa engkau? Aku adalah aku. Dia katakan bahwa aku adalah aku. I don't think that's his name. Aku rasa ini bukan namanya. But it is who he is. Tapi ini adalah siapa dia. Then he says, but you tell them, akulah aku. Tapi terus akhirnya dia katakan bahwa kamu kasih tahu mereka, suruh Musa untuk ngasih tahu mereka bahwa akulah aku. The first one is a statement. Yang pertama yang dikatakan Tuhan adalah sebuah pernyataan. In English it's I am who I am. Di dalam bahasa Inggris adalah aku adalah aku. That doesn't answer who he is. Itu sebenarnya tidak menjawab sama sekali pertanyaan siapa dia. And then he says, you tell them I am sent you. Jadi dia terus akhirnya dia juga katakan lagi bahwa aku yang mengutus engkau. I have the actual Hebrew here for us to look at. Saya punya Ibraninya yang kita bisa lihat bareng-bareng hari ini. I am is haya. Jadi aku adalah haya. And it means this is the actual Hebrew to English. I'll be or I will be. Jadi ini adalah benar-benar dari Ibrani ke bahasa Inggris langsung. Jadi aku akan jadi. It also means I was. Nah, itu juga bisa artinya bahwa saya adalah itu. Meaning he is who he is. Artinya bahwa dia adalah ya dia itu. But Moses begins to say, Haya sent me. Dan Musa mulai untuk katakan bahwa oh haya yang mengirim aku, It says, mengutus aku. Haya. I cannot read because it's too small. Ini sebab. Haya Salah. Whoa, problem? No. Haya Salah. Haya salah. This is who is sending Moses. Haya. Haya adalah yang mengutus Musa. And it just means the first time the word is used, it says, in the beginning was God created the heavens and the earth. Jadi kata haya yang pertama dipakai adalah ketika di Kejadian bahwa ketika pertama kali di permulaan sejak mulanya Tuhan menciptakan dunia. And it says, and the earth was, that word was is haya. Dan waktu dunia itu dulunya, itu kata dulunya itu haya. I just think the Lord is trying to tell us He has no name and there's no English that can describe, there is no language who can describe who He is. Saya cuma lihat hal-hal ini bahwa ini bagaimana Tuhan mencoba untuk memberitahu kita bahwa Dia tidak punya nama dan tidak ada cukup bahasa bahkan di bahasa Inggris untuk menyampaikan siapa Dia sebenarnya. I took the Hebrew and translated it to bahasa Indonesia. Jadi saya ambil Ibraninya dan menerjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. Saya akan. Jadi langsung artinya saya akan. That's the Hebrew for haya. Ini Ibraninya untuk haya. Saya akan. I will. Itu saya akan. It can mean I will or I already did or I am Itu going bisa to. artinya bahwa saya akan atau saya sudah melakukannya atau saya akan melakukannya. The Jews were afraid. I am who I am. They take the first letter and they created Yahweh or Yahovah. Jadi para Ibrani akhirnya waktu perkataan untuk aku adalah aku, mereka ambil huruf pertamanya sehingga mewujudkan
kata YHWH atau Jehovah atau Yahweh. But that's actually not his name. Tapi itu sebenarnya bukan namanya. Because he just says, I am is sending you. Not I am who I am is sending you. Jadi dia cuma katakan aku yang mengutus engkau, bukan aku adalah aku yang mengutus engkau. So I do not believe that God has a name. Jadi saya tidak percaya bahwa Tuhan punya nama. That means something had authority over him and gave him a name. Artinya kalau Tuhan punya nama, ada sesuatu yang mengotoritasi dia, yang memberi Tuhan nama. In your scriptures, when you see Tuhan all big letters, jadi waktu di Alkitab kita di bahasa Indonesia, waktu ada tulisan Tuhan dan semuanya kapital, they are using the Yahweh, Yahweh, Vahe. ya, mereka pakai sebenarnya kata Ibraninya adalah YHWH atau Yahweh. Those are Hebrew letters. Itu sebenarnya tulisan Ibrani. Apa hurufnya? Huruf Ibrani. The first letter kata. of the 4 words that mean I am who I am. Jadi itu adalah huruf pertama di setiap kata ketika Tuhan ngomong aku adalah aku. Now when we say Tuhan, Dan waktu kita ngomong Tuhan, and only the T is capital, it means Lord. yang T-nya cuma T-nya aja yang kapital di Alkitab kita, itu artinya Tuan. But when you say it in all caps, Moses wrote, what was it? This right here. Jadi waktu Haya. semuanya kapital, itu yang tulisan aslinya adalah Haya itu. In the original Hebrew, it's only Haya. It's not the first letter of each. Jadi di tulisan Ibrani yang aslinya itu Haya, tidak cuma huruf kapitalnya saja. The Jews did not want to pronounce his name wrong, so they changed it to the letters. Jadi karena Ibrani nggak mau salah nyebutin namanya, sehingga mereka cuma naruh hurufnya saja, huruf yang utama. Then they thought, we're not sure if we even pronouncing that correctly, so they changed it to Adonai. Jadi karena mereka juga makin khawatir bahwa mungkin kita nyebutinnya juga nggak terlalu benar, akhirnya mereka mengubah pakai nama Adonai. And Adonai is the word that we would use like Lord. Jadi Adonai adalah yang kita sebut dengan kata Tuhan yang T-nya besar itu. Now if you go to Israel, you will also hear Hashem. Jadi kalau sekarang kita ke Israel, kita akan dengar juga mereka nyebutnya Hashem. And Hashem means the name. Dan Hashem artinya adalah nama. So that's what they call him, the name. Jadi itulah bagaimana orang Israel manggil Tuhan, nama. The name sent me. Jadi yang punya nama itu, yang ngirim saya atau ngutus saya. And this is what God tells Moses to tell the Israelites. Dan inilah apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada orang Israel. Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. So he says, this is what you are to call me for all generations. Dia katakan bahwa ini gimana cara kamu akan panggil aku turun-temurun, seluruh generasi. And his name was, if I say it in English, it's I am. Jadi namanya Tuhan ketika kalau mau dikatakan dalam bahasa Inggris I am, tapi di dalam bahasa Indonesia aku. Or adalah aku. Adalah aku. So when Jesus is talking with the Pharisees, Jadi ketika Yesus berbicara kepada Farisi, and he says, before Abraham was, jadi dikatakan bahwa sebelum Abraham ada, he said, I am. dia katakan aku. He actually said the name of God. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus ngomong nama Tuhan itu atau yang disebut Tuhan itu. And the Hebrews never say that name. Dan orang Ibrani tidak pernah ngomongin nama itu. But Jesus said,
the name of God, and they all go, he said the name. Jadi waktu Yesus ngomongin namanya itu, semua orang di situ langsung kaget dan takjub. Wah, dia nyebut namanya. God wanted Israel to call him that. Jadi Tuhan mau Israel memanggil dia itu. But they say, oh no, we can never call him that. Tetapi orang Israel mulai berbicara, wah kita nggak bisa nyebut itu. It says right there, you are to call me this for generation to generation. Tapi sudah disebutkan di ayat ini bahwa kamu harus memanggil aku ini untuk generasi ke generasi. But they come up with their own name, Adonai. Tapi mereka mencoba untuk menciptakan nama sendiri, Adonai. So, Exodus 3:18. Dan terusnya di Keluaran 3 ayat 18 dikatakan, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan kami. What's interesting is Moses doesn't go to Pharaoh and say, set the people free. Yang menarik adalah Musa nggak langsung ketemu Firaun dan ngomong bebaskan orang-orang ini. He just asked for 3 days. Dia cuma minta 3 hari dulu, so that they can go and have a festival. sehingga mereka bisa pergi dan merayakan perayaan mereka. That's not much to ask. Oh, nggak banyak, bukan hal yang besar untuk diminta sebenarnya. We imagine in our mind that Moses went and knocked on Pharaoh's door. Kita membayangkan dalam pikiran kita kalau Om Musa datang terus ngetuk pintunya. And he says, my God set his people free. Dia langsung ngomong, oh Tuhanku bilang bebaskan bangsa ini. That's actually not the deal Moses is trying to make. Padahal itu sebenarnya bukan kesepakatan yang Musa coba dapatkan di awal. They're going to go 3 days journey and have sacrifice. Mereka mau melakukan perjalanan sejauh 3 hari dan melakukan perayaan atau korban kepada Tuhan. The only thing they ask for is 3 days. Hal yang dia minta hanyalah cuma 3 hari. I don't know if you ever read that before. Kira-kira teman-teman pernah membaca hal ini? So Moses goes to the elders, Sehingga Musa datang kepada tua-tua bangsa Israel. and that means he goes all the way back to Egypt. Artinya dia balik lagi ke Mesir. He's probably riding on his camel thinking, wow, look how much everything has changed in 40 years. Mungkin dia naik untanya dan bilang, wow, banyak sekali yang berubah selama 40 tahun ini ya. Probably had new Indomarets all over. Mungkin banyak Indomaret baru dia. He's thinking, when I was a kid, this was all just sawah. Mungkin waktu dia bilang, oh dulu waktu aku kecil di sini semua sawah ya. I'm joking. Nah ini bercanda aja loh. Di sana nggak ada Indomaret. But I think they have olive. Mungkin dia punya olive chicken tadi. If not, they should have olive chicken. Atau kalau enggak memang dia harus punya olive chicken. So, let's look. You know the story. Moses says, I can't go. I'm not a good speaker. Boleh lihat bahwa kita tahu ceritanya bahwa Musa kata, jangan, aku nggak pinter ngomong. But God says, well, your brother, he speaks pretty good. Ya, dan Tuhan bilang, kakakmu itu pinter ngomong. I'll have him speak with you. Saya For akan you. biarin dia nanti yang jadi juru bicara. So let's go to chapter 5. Mari kita lihat di pasal 5. So Moses and Aaron went to Pharaoh and all the leaders. There's a big group that go to Pharaoh. Jadi dikatakan bahwa si Musa dan juga Harun dan juga tua-tua Israel juga datang. Jadi ini banyak orang datang. Ya di Keluaran 5 ayat 1 sampai 2, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan yang harus ku dengarkan firman-Nya dan membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. I'm pretty sure Pharaoh is not used to people telling him what to do. Saya rasa Firaun nggak biasa ya, ada orang yang ngasih tahu untuk Firaun harus lakukan sesuatu.
But Moses and Aaron said, our God is telling you to let his people go on a journey so they can hold a festival. Tapi Musa katakan bahwa Tuhanku berkata padamu untuk membiarkan bangsa ini lakukan perayaan. And Pharaoh said, wait, who? Dan Firaun katakan, hah, siapa? He says, who is I am that I should obey him? Siapa ini adalah aku tadi yang aku harus taat kepada orang. Think about it. Pharaoh has never had to obey anyone. Coba pikirkan bahwa Firaun itu nggak harus taat ke siapapun. He may have little what we call complex, meaning he may have issue. Ya mungkin dia punya sedikit ya masalah ya. No one's ever told him no. Tidak ada satupun orang katakan tidak dalam dirinya. He does whatever he wants to do. Dia lakukan apapun yang dia mau lakukan. And nobody's ever commanded him to do something. Dan tidak ada satu orang pun pernah menyuruh dia untuk lakukan apapun. And he says, wait, who's this God? Dan dia kata, siapa ini tadi yang kamu mau? Because if you live like Pharaoh, you begin to think you are God. Karena kalau kita hidup kayak Firaun, bayangkan kita akan mulai merasa bahwa kita kayak Tuhan. There is no one who will ever challenge you. Tidak ada satu orang pun akan menantang engkau. There is no one who will ever correct you. Tidak ada satu pun yang akan mengkoreksi kamu. So you will begin to think you are God. Dan kamu mulai akan berpikir kamulah Tuhan. And I don't see where God said please. Dan Here. tidak ada di sini kayaknya Tuhan ngomong mohon ya. Tolong. Tolong, let my people go. Tolong biarin bangsaku pergi. Ada. It's a command from the Most High God. Jadi ini perintah dari Tuhan yang Maha Tinggi. So Pharaoh, who is the most powerful man on the earth, Jadi Firaun yang adalah manusia paling berkuasa di bumi waktu itu. in the most powerful kingdom up until that time. Dan bahkan dia sebagai raja di kerajaan yang terkuat di waktu itu. At this time, Egypt has never been stronger. Jadi di waktu itu belum pernah lebih Mesir sekuat itu. They've got free labor. Mereka punya karyawan gratisan. And so life is good for the Egyptians. Jadi kehidupan untuk orang-orang Mesir ini wah enak banget ini. So Pharaoh just doesn't let the people go. Jadi Firaun yang nggak akan membiarkan orang-orang ini pergi. So God and Pharaoh going to have an MMA match. Jadi Tuhan dan Firaun harus punya pertandingan MMA ini kayaknya. You know what MMA is? Tahu MMA? Yeah. It's where two people get in the ring and they fight until someone goes and they tap out. Di mana dua orang dia ada di dalam ring dan mereka bertanding sampai satu orang menyerah. Well, I have a feeling who's gonna tap out. Saya punya prediksi siapa yang akan kalah di sini. So we're gonna go through the 10 plagues from God Jadi kita akan melewati 10 tulah dari Tuhan to break the power of Pharaoh. Jadi untuk menghancurkan, mematahkan kuasa dari Firaun. So Moses says, I'm gonna demonstrate the power of our God. Jadi Musa katakan, aku akan memperlihatkan kuasa dari Tuhan. Moses throws down his staff and it turns into a snake. Jadi Musa lemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular. And Pharaoh goes, magicians, come here. Dan dia panggil, ayo tukang sihir sini. He says, do what they did. Lakukan apa yang dia udah lakukan. And their staffs turn into snakes. Dan juga tongkat penyihir ini juga jadi ular juga. But Moses' snake eats the other two snakes. Tapi ularnya Musa makan ular yang satunya. But it was enough for Pharaoh to say, we can do what you can do. Dan itu tapi apa yang dihasilkan penyihir itu bisa membuat Firaun mulai berpikir, kita bisa kok lakukan apa yang kamu tadi lakukan. This is the attitude of
humanity. Ini adalah sikap yang secara alami ada di kemanusiaan kita. They say, oh, God made our bodies, but us as men, we can make it better. Ya Tuhan buat tubuh kita, tapi kita sebagai manusia kita bisa buatnya lebih baik. God made fruit, but we can engineer it to be better. Ya Tuhan menciptakan buah, tapi kita bisa coba menelitinya untuk bisa jadi lebih baik. Man is at a point now where he doesn't even believe there's a God. Bahkan manusia sekarang ada di titik di mana bahkan mereka mungkin nggak percaya benar-benar adanya Tuhan. That means he's just like Pharaoh. Artinya manusia sekarang seperti Firaun. Man thinks he's God now. Karena manusia sekarang berpikir kalau mereka yang memiliki hidup mereka sendiri sebagai Tuhan. So Moses says, okay, round 1. Ya, Musa bilang, oke, ronde pertama. All the water in Egypt turns to blood. Semua air di Mesir menjadi darah. So he says, magicians, turn some water to blood. Dan si Firaun katakan, coba ubah air ini, bilang ke penyihir itu, And they can ubah jadi darah. and they can do it. Dan mereka bisa lakukan itu. So Pharaoh is like, God's not that. Dan akhirnya Firaun katakan, Tuhanmu nggak terlalu hebat. But what you don't realize, it stays like this for 1 week. Tapi apa yang kita nggak sadari kadang ini terus menjadi darah seminggu. That means his magicians couldn't turn the blood back to water. Artinya penyihir itu nggak bisa ngubah lagi air yang darah jadi air semula. So after 7 days, Moses and Aaron go back to Pharaoh. Jadi setelah 7 hari air itu seperti itu, Musa dan Harun balik lagi ke Firaun And say, let the people go. dan dia katakan biarin ini bangsa ini pergi. And Pharaoh says, no. Firaun katakan enggak. So now we go to round 2. Terus lanjut ke ronde kedua. I think God won round 1. He won. Kayaknya di ronde pertama tadi Tuhan menang. Then in round 2, the frogs come out. Jadi ronde kedua ada semua katak ini keluar. I found out today that Egyptians were very afraid of frogs. Saya baru tahu hari ini bahwa orang Mesir itu sangat takut sama katak. Like we are with roaches. Kayak kita ke kecoa. Because they are like the roach of Egypt. Kayak itu kayak kecoanya Mesir. They carry lots of disease. Dia bawa banyak penyakit. And it's so bad that immediately Pharaoh says, bring Moses and Aaron back. Jadi karena itu begitu parahnya bagi mereka, itu yang membuat Firaun langsung bawa itu Musa sama Harun di sini. Let's read chapter 8 verse 8. Lihat di pasal 8 ayat 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maybe we see a little weakness. Kita lihat sepertinya kita lihat sebuah kelemahan sedikit di sini. Pharaoh was scared of frogs. Jadi Firaun takut sama katak. And he said, pray and ask your God to make the frogs go away, and then I will let them go. Dan dia katakan, doa kepada Tuhanmu supaya kata-kata ini hilang dan aku akan biarkan kamu pergi. We're going to begin to see a pattern in these plagues. Jadi kita akan mulai lihat sebuah pola di dalam tulah-tulah ini. And the pattern we're going to see is that during the plague, Pharaoh says, I'll let them go. Jadi pola yang kita lihat bahwa ketika tulah itu terjadi, si Firaun katakan, aku oke, aku bolehin si rakyat ini pergi. And as soon as the plague stops, he goes, no, I'm not letting them go. Jadi begitu tulahnya berhenti langsung dia, enggak pergi, enggak boleh pergi. Just like when you have trouble or big problem, you're like, oh Lord, I'm going to pray more, I'm going to start doing more, I'm going to Jadi read my Bible. seperti halnya kita sering sekali waktu kita punya masalah atau tekanan, kita bilang, Tuhan, aku mau berdoa lebih lagi, baca Alkitab lebih lagi, lebih begini, lebih begitu. And as soon as the problem's over, you're like, no, I'm not.
Nah, begitu masalahnya udah hilang terus kita enggak lagi. Come on, don't say you haven't done that. Ya, jujur aja kita semua pernah melakukan itu kan. That is the way the world does. Itulah bagaimana cara dunia ini bekerja. They always tell God, okay God, I'm gonna obey now. Kita selalu katakan, oke Tuhan, sekarang aku akan taat. And as soon as the pressure's off, they're like, oh, maybe not. Begitu tekanannya sudah nggak ada, terus mungkin nggak sekarang. So he changes his mind. Sehingga Firaun mengubah pikirannya, berubah pikiran. And Moses says, okay, we have one more plague. Dan Round Musa katakan, 3. oh aku ada tulah lagi. Dan ya ronde ketiga. Some translations say a very small lice, but in the Bahasa is nyamuk. Jadi beberapa terjemahan katakan ini seperti serangga yang sangat kecil, tapi di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan nyamuk. So this is actually the mosquito of the Nile. Jadi yang di foto ini, di gambar ini adalah ini nyamuk Sungai Nil. It carries West Nile disease. Y'all know that? Y'all have that? West Nile disease gitu. We have in America. Itu selalu membawa penyakit yang dari daerah Sungai Nil ini. Disebut Here y'all West have dengue. Nil atau kayak dari penyakit yang dari Sungai Nil bagian barat. In America, we don't have dengue fever. Jadi mungkin seperti demam berdarah di sini, di Amerika tidak ada demam berdarah. We have West Nile disease Mereka punya penyakit West Nil ini and Zika. dan Zika juga. You have Zika here also? Ya. But these mosquitoes, it's miserable. Tapi nyamuk-nyamuk ini sangat parah sekali. The little bitty mosquito you guys have in Indonesia, it's so cute. Ada nyamuk-nyamuk kecil yang kita punya di Indonesia, wah, imut sekali ya. Yeah. This type is not cute. Dari tipe yang ini, nggak lucu ini, nggak imut, nggak cute. Anytime you slap, it splatters with blood. Jadi setiap kali dipukul itu darahnya kemana-mana. They are really big, almost like little hummingbird. Jadi itu kayak besar. Like what? A bird? Hampir kayak burung kan. The state that we're from, Louisiana, that's the state bird. Dari daerah Pak Bran asalnya Louisiana itu mungkin mereka besarnya kayak burung. Bercanda aja. But Pharaoh, he still does not give in. Tapi Firaun ya nggak menyerah juga deh. So we move on to the next plague. Jadi kita mulai dengan yang berikutnya. Lalat. Lalat. I hate lalat. Saya benci lalat. It also spreads disease. Dan ini juga menyebarkan penyakit. I think the lalat came out because you know what happened to those frogs? Jadi saya rasa ini lalatnya keluar karena kira-kira tahu nggak apa yang terjadi sama katak-katak tadi. They didn't go back into the Nile River. Jadi katak-katak ini nggak balik lagi ke Nil. They died wherever they were. Mereka langsung mati dimanapun katak-katak itu ada. And it says that they piled them up in big hills of just dead frogs. Bahkan dikatakan mereka menumpuknya di sebuah menjadi kayak bukit katak gitu. And it said it made all of all of Egypt stink. Dan itu buat seluruh Mesir itu bau. And a few days later, now they have plague of flies. Jadi beberapa hari berikutnya, mereka punya tulah lalat. Because these lalat had a lot to eat. Karena lalat ini punya banyak makanan di situ, katak-katak tadi. So now we got dead frogs everywhere, we got mosquitoes, we got flies. Jadi mereka punya banyak katak mati di mana-mana, ada nyamuk, ada lalat. It's becoming a little stressful to live in Egypt at Jadi the moment. waktu itu bikin makin stres untuk tinggal di Mesir waktu itu. They're getting very stressed. Ya, mereka sangat stres, menjadi banyak tekanan waktu itu. So Pharaoh says, "Okay, Moses and Aaron, come talk to Dan me. akhirnya Firaun katakan, ya Musa sama Harun datang lagi untuk ngobrol sama saya. Let's make a deal." Oke, mari kita buat kesepakatan. Pharaoh's ready to negotiate. Jadi Firaun siap untuk bernegosiasi. In Keluaran 8 he says,
just worship here in Egypt. Jadi di Keluaran 8 dia mulai bilang, coba udah sembahnya di sini di Mesir. You don't have to go out in the desert, just do it here. Kamu nggak perlu pergi ke padang gurun mana dan lakukan aja di sini. And Moses says, nope, Tapi Musa 3-day katakan, journey. enggak, 3 hari perjalanan. Then Pharaoh says, okay, but you can't go too far. I still have to be able to see you. Jadi Firaun katakan, oh ya, oke lah, tapi jangan jauh-jauh. Yang penting saya masih bisa lihat kamu. And Pharaoh said, Moses says, 3 days or no deal. Musa katakan 3 hari, kalau enggak. So Pharaoh says, no deal. Jadi Firaun katakan, enggak, kesepakatan tidak terjadi. So now the plagues are going to a whole new level. Sekarang tulahnya levelnya bertambah. All the animals start to die in Egypt, except in Goshen, where the Israelites are. Jadi, semua ternak mati waktu itu di Mesir, kecuali di Goshen di mana Israel tinggal. It said that Pharaoh sent people to look in Goshen, and they came back and said, not one dead animal. Dan dikatakan bahwa Firaun mengutus seseorang untuk mengecek di Goshen itu ternyata tidak satu pun ternak mati. Pharaoh says, okay, I'm still not giving up. Dan Firaun kata, oke, aku nggak nyerah, tapi aku masih belum nyerah. So the animals that did survive, they got sores, and the people got sores. Tapi binatang-binatang yang tidak mati di Mesir, mereka juga mendapat penyakit kulit, tapi juga manusianya juga kena juga. You would think right around this time, Pharaoh should just figure out he's going to lose, Dan right? kita mungkin berpikir mungkin di titik ini seharusnya Firaun sudah menyerah dan mengambil langkah untuk kalah. What is it that's making Pharaoh so stubborn? Apa yang membuat Firaun itu sangat keras kepala? It's really because he doesn't believe he has to obey this God. Karena sebenarnya cuma satu alasannya, karena dia tidak mempercayai kalau dia harus taat kepada Tuhan yang ini. I've seen people leave God, their whole life fall apart, and they still harden their heart and say, I'm not coming back to Bahkan God. saya masih terus melihat ada orang yang bahkan menolak Tuhan, tetapi kehidupannya terus hancur, tapi karena kekerasan hati mereka bahkan tidak mau terima Tuhan lagi. That means no matter how bad it gets, they're not going to repent to God. Artinya seberapa buruk akan terjadi, mereka tetap tidak akan mempercayai Tuhan. So Moses says, this next one's bad. Dan Musa katakan, yang berikutnya ini akan lebih parah. Make everyone who's in the field go in. Take all your animals in. Hell, like never is falling before, is going to fall on Egypt. Jadi Musa katakan semua orang harus ambil semua ternaknya dan jangan keluar karena akan ada hujan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Many Egyptians did not listen to the warning. Jadi banyak orang Mesir tidak mengikuti perintah itu. So when the hail came down, it killed many Egyptians. Tapi ketika hujan es itu datang, itu membunuh banyak orang Mesir. And it didn't just hail for like a few minutes. Jadi tapi itu tidak hanya cuma sebentar aja. It got so bad that Pharaoh says, go get Moses and Aaron. Jadi sangat buruk sekali. Akhirnya Firaun langsung ngomong, coba temuin aku dengan Harun dan Musa lagi. Look at Exodus 9:27 and 28. Lihat di Keluaran 9 ayat 27 dan 28. Dikatakan, lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kau pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Pharaoh says, okay, I've sinned. Firaun katakan, ya aku berdosa. He said, your God, he's right. Ya, dia katakan, ya Tuhanmu benar. And us Egyptians, we're wrong. Dan kita Mesir salah.
He says, pray and tell your God to stop. We'll let the people go. Jadi berdoa supaya biarlah Tuhanmu berhenti ini nih dan aku biarin kalian pergi. So Moses goes outside and stops it all. Dan Musa keluar dan berdoa untuk berhentikan hujan es itu. And then Pharaoh goes, well, maybe I lied a little bit. Let's make a deal. Dan Firaun langsung begitu itu berhenti terus Firaun, mungkin aku bohong dikit sih. Ya kita buat kesepakatan. What Pharaoh said is, what I meant was your men can go worship. Dan Firaun langsung ngomong, maksudku tadi adalah yang pria-pria boleh pergi nyembah. He said, but your women and children, they must stay in Egypt. Tapi yang wanita dan anak mereka harus tinggal di Mesir. I've seen people repent and say, I know why this is all happening to me. Saya lihat kadang banyak orang bertobat dan mulai mengatakan, saya tahu kenapa ini terjadi ke saya. But as soon as that pressure is relieved, they go right back into sin. Tapi begitu tekanan itu berkurang, mereka langsung kembali lagi ke dosa yang sama. So this next plague, Dan betullah yang berikutnya ini. it's a bad one. Ini sangat buruk. Except if it would have happened in Gunung Kidul. Kecuali kalau ini terjadi di Gunung Kidul mungkin. They would have said, finally we get a blessing. Kalau orang Gunung Kidul terjadi ini terus mereka bilang, wah akhirnya kita dapat berkat. Oh, they got the minyak ready. Mereka langsung siapin minyak dan langsung, Woohoo, thank you Lord. langsung terima kasih Tuhan. But all their crops get eaten by grasshopper, Tapi by locust. semua di dalam pertanian mereka, perkebunan mereka dimakan habis oleh belalang ini. And it was really intense. Dan ini sangat-sangat penuh dengan tekanan bagi mereka. So guess what Pharaoh does? Lihat, tebak, kira-kira Firaun ngapain? It says, Pharaoh quickly went and said, go get Moses and Aaron. Dan dikatakan bahwa maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa. This is like the fourth or fifth time this Ini happened. kayaknya 4 kali atau udah kelima kali ini terjadi. Somebody comes and says, Moses, Aaron, come on, he's ready now, it's gonna happen Dan this seorang time. langsung datang ke Musa dan Harun lagi, terus kayaknya dia udah siap nyerah kayaknya. And he sings the same sad song to Aaron and Moses again. Dan dia sama kayak nyanyiin lagu-lagu sedih atau bersedih hati di depan Musa dan Harun lagi. I've sinned against God and your people. Dia ngomong, aku berdosa ke Tuhan dan umat ini juga. He says, forgive me one more time. Ampunilah kiranya dosaku sekali ini lagi. And pray and have this plague stop. Dan berdoalah supaya tulah ini berhenti. So Moses goes out there, he prays, and they disappear. Dan akhirnya Musa berdoa dan akhirnya hilang juga. And again, Pharaoh says, I'm not ready. Dan lagi Firaun katakan, enggak. This like the person who says, yeah, I know God's calling me, but I'm not ready. Dan itu seperti bagaimana seseorang katakan, saya tahu Tuhan memanggil aku tapi aku nggak siap, aku belum siap. What you mean you're not ready? Apa artinya kamu belum siap? You're telling God, no. Itu sebenarnya sama dengan kita ngomong ke Tuhan, enggak. Can be dangerous. Bisa bahaya. So guess what happens? Lihat, tebak apa yang terjadi? Darkness for 3 days. Kegelapan untuk 3 hari. Lihat gambarnya kegelapan. Wow. See the picture of darkness? Yeah. I believe it was so dark that when they lit candles, it didn't light up the rooms. Dan percaya bahwa di situ saking gelapnya waktu mereka nyalain lilin itu bahkan tidak menerangi apa. It's the complete absence of light. Jadi itu benar-benar kegelapan yang paling mutlak. This is the condition a person ends up in when they keep telling God, I'm not ready, I'm not ready. Inilah kondisi seseorang ketika mereka terus ngomong ke Tuhan bahwa aku nggak siap, aku nggak mau. Light will no longer shine for them.
terang tidak lagi menerangi hidup mereka. They can hear the word and it no longer moves on their heart. Mereka bisa mendengar firman Tuhan tapi tidak sama sekali menggerakkan hatinya. They're in complete darkness. Mereka ada di kedalaman kegelapan itu. Kegelapan. So Pharaoh says, we need the lights back on. Somebody get some listrik. Firaun katakan, oke, kita perlu terang lagi nih. Siapa yang bisa hidupin listrik di kita? Tokennya habis. Yeah. So Pharaoh says, okay, y'all can go, but you have to leave your animals here. Ya, kamu boleh pergi tapi ya seluruh ternakmu tinggal di sini ya. The world will always try to negotiate. Jadi dunia akan selalu mencoba untuk berkompromi atau negosiasi. Oh, I'll serve you, Jesus, but I want to keep my old friends. Oke Tuhan, aku mau melayani Engkau tapi ya aku harus terus berteman sama yang itu. Oh, I'll serve you, Jesus, as long as I don't have to go into ministry. Oh ya Tuhan, aku akan layani Engkau tapi ya selama aku tidak perlu full time ke pelayanan. And I get to choose my own career. Yang aku bisa pilih karirku sendiri. And I get to choose my own husband. Aku bisa pilih suamiku sendiri. Or wife. Atau istriku sendiri. Or where I live. Atau di mana aku tinggal. Actually, I'll serve you as long as I'm God. Itu sebenarnya kayak sama dengan ngomong bahwa aku akan layani Engkau selama aku Tuhan di hidupku sendiri. Because you want to be the God of your life. Karena kita mau jadi Tuhan untuk hidup kita sendiri. I'll just say it's you, but really it's me. Selalu mau ngomong kayak dia Tuhan, padahal sebenarnya kita. Moses' response is, we will not leave one hoof in Egypt. Bahkan kita tidak akan meninggalkan satu kasut pun di Mesir. And Pharaoh's like, are you serious? Why you need to take all your animals? You're just going to have festival. Bahkan, kamu tidak perlu. Kenapa? Padahal kamu nggak perlu kan ini binatang-binatang ini untuk perayaanmu. He says, you're up to something evil. Dia katakan bahwa pasti ada niatan jahat banget. Now Pharaoh's becoming judgmental. Sekarang Firaun jadi orang yang menghakimi. He's like, I see you, Moses. I see what. You say you're godly. I don't trust you. Dia katakan kayaknya aku ngeh nih. Kayaknya kamu ada sesuatu nih. Aku nggak percaya nih. Because even the silence and the darkness couldn't change Pharaoh's heart. The next plague is not to change Pharaoh's heart. Jadi bahkan di dalam kegelapan itu tidak mengubahkan hati si Firaun, tetapi di petulah terakhir atau berikutnya ini bahkan tidak akan mengubahkan. The chance of repentance is over now. Karena kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Somebody's about to die. Seseorang akan mati. So Moses goes and tells all the people, hey, listen very carefully. Jadi Musa kasih tahu ke semua orang, dengar ini dengan baik-baik. Something bad, really bad is about to happen. Sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Go get a lamb from your flock, kill it, and put the blood on the doorpost. Ambil anak domba dari kawananmu dan taruh darahnya di tiang pintumu. Then take the meat from that lamb and your family eat it tonight together. Jadi pakai daging dari anak domba itu dan makan bersama-sama malam itu. Do not come out of your house for any reason. Jangan keluar dari rumahmu untuk semua alasan. Do not come out of your house. Tidak keluar dari rumah itu. Can you imagine if one of the Hebrews are out walking the dog or something? Kalau bayangkan kalau ada salah satu orang Ibrani itu keluar untuk mungkin jalan-jalan sama anjing atau apa. And the death angel comes and the Hebrew says, "It's okay, I have blood on my house." Waktu malaikat kematian itu lewat terus, harusnya nggak apa-apa, ada darah di rumahku, tapi dia di luar rumah. No, you have to be in the house. Nah, kamu harus di dalam rumah. The house represents Christ. Jadi rumah ini gambaran dari Kristus. And you can't just go in and out of Christ
whenever you choose. Ya kita nggak bisa terus memilih untuk keluar masuk dari Kristus kapanpun kita mau. There is judgment on man, and you better be hidden in Christ. Ada penghakiman bagi manusia, ya lebih baik kamu ditemukan di dalam Kristus deh. When God said, I will pass through Egypt and kill all of the firstborn. Saat Tuhan katakan aku akan melewati Mesir dan akan membunuh seluruh anak sulung. What's amazing? God said, when I see the blood, I will pass over the house. Yang luar biasa bahwa Tuhan katakan kalau aku melihat darah, aku akan melewati rumah itu. That means God doesn't go up to the door and say, Who's in here? Artinya Tuhan tidak mengetuk dan katakan siapa di dalam. He doesn't care who is in the house. Dia tidak peduli siapa yang di dalam. They obeyed and are hiding in the house. Kalau mereka taat dan bersembunyi di dalam rumah itu. You could say, well, they're Egyptians. They don't deserve to be protected. Mungkin bisa dikatakan kalau Mesir nggak layak untuk dilindungi. At this point, some of the Egyptians are saying, Pharaoh, I think you should let the people go. Dan di titik ini bahwa orang-orang Mesir mulai ngomong ke Firaun, kayaknya kamu harus tinggal biarin mereka pergi. They begin to believe in the God of Israel. Mereka mulai percaya terhadap Tuhannya orang Israel. And Moses says, make some bread for the next day, but don't put any yeast in it. Dan Musa katakan untuk hari berikutnya buat roti tapi jangan ada ragi di dalam. You won't have time to let it rise. Sorry, Pak? You won't have time for it to rise. Jadi kita nggak punya waktu untuk biarin ngembang. Just make some bread without yeast, cook it, because we are leaving quickly. Karena langsung buat aja roti tanpa ragi karena kita akan pergi secepat mungkin. And so Passover and unleavened bread is all blended together. Jadi Paskah dan juga roti tak beragi semuanya bersamaan. Because they're leaving the next morning. Karena mereka pergi di hari berikutnya atau pagi berikutnya. They wake up the next morning and they start packing. Mereka bangun pagi berikutnya dan mereka langsung packing. But Egypt is suffering the death of the firstborn. Tetapi di seluruh Mesir mereka benar-benar sedih terhadap kematian anak-anak sulung mereka. The death of the firstborn has caused Pharaoh to accept he doesn't have the power over Israel anymore. Jadi kematian anak sulung membuat Firaun menyadari atau juga menerima bahwa dia tidak punya kuasa atas umat Israel. God is trying to show us that it will take the death of the firstborn to set us free from the power of the world. Tuhan coba untuk memperlihatkan kepada kita bahwa diperlukan kematian anak sulung untuk membebaskan kita dari kuasa dunia ini. So Pharaoh says, go get Aaron and Moses. Dan Firaun katakan panggil Musa dan Harun. He said, get out of here. Katakan pergilah, keluarlah dari sini. Take all your animals, take everything, and get out. That's how you can bless Bawalah us. semua binatangmu dan ambillah apapun dan pergilah. Itulah bagaimana kau memberkati. Just go. Pergi saja. But what I love Tapi yang saya suka is this story. adalah cerita ini. You remember 400 years before this? Teman-teman ingat nggak 400 tahun sebelum hal ini There was 7 good years and 7 years of famine. ada 7 tahun yang baik di Mesir dan 7 tahun kelaparan. And a man named Joseph was in charge of storing up all the grain for Jadi Egypt. seorang pria namanya Yusuf waktu itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan seluruh makanan itu. And it said the whole world came to Egypt to give its gold for its bread. Dan dikatakan bahwa waktu itu seluruh dunia bahkan membawa seluruh emas mereka untuk mendapatkan roti. This is what made Egypt so rich. Itulah yang membuat Mesir begitu kaya. Every
country was coming to Egypt trading gold for bread. Jadi setiap negara di waktu itu ke Mesir untuk memberikan emas untuk diganti oleh roti. It was part of God's plan. Itu bagian dari rencana Tuhan. Because you see, He's about to command Israel to build some things, and they need a lot of gold. Dan waktu di sini Tuhan mau untuk mereka membangun sesuatu, tapi mereka juga butuh banyak emas. And what's one thing a slave does not have? Jadi apa satu hal yang budak nggak punya? Gold. Emas. But they're going to need gold for the candle, the menorah, all of the things in the temple. Jadi mereka akan butuh emas untuk segala sesuatu yang ada di bait Allah. They're going to need a lot of gold. Mereka perlu banyak sekali emas. And these are slaves. They have no gold. Jadi ini budak-budak, mereka nggak punya emas. They barely had enough food. Bahkan mereka nggak punya makanan. But God brought all the gold in the world into Egypt in preparation of them taking it before they leave. Tapi Tuhan membawa seluruh emas dari seluruh dunia untuk berkumpul di Mesir untuk mereka bawa ketika mereka keluar. Look what Exodus 12, Lihat dari Keluaran 12 35 and 36 says. ayat 35 dan 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. It says they took so much. They use the word plunder. I don't know what the word is in Yeah. morampasi. What's Yeah. that mean? Take everything. Jadi When Israel left, they took it all. jadi waktu bangsa Israel keluar, mereka ambil semuanya. This actually is going to cause Egypt to collapse. Dan inilah yang membuat Mesir akhirnya hancur. So if you want to know possibly what Pharaoh this was, look at what Pharaoh caused Egypt to collapse. Jadi kalau teman-teman mau meneliti kira-kira Firaun siapa yang berkuasa pada waktu itu, coba lihat di dalam sejarah kapan raja apa yang berkuasa di Mesir waktu Mesir runtuh. For those who like theory number 2 with Ramses, Siapa yang suka teori nomor 2 minggu lalu tentang Ramses? Egypt is at its greatest point. Jadi Ramses berkuasa itu adalah titik di Mesir terhebat waktu itu. About 50 years later, the second Pharaoh after Ramses, Jadi sekitar 50 tahun berikutnya, Firaun berikutnya setelah Ramses, something happens in Egypt. sesuatu terjadi di Mesir. They don't even know who the Pharaoh is. Bahkan mereka nggak tahu siapa Firaun yang ada waktu itu. If you type in, I think it's 18th dynasty and look at the pharaohs, Kalau kau coba googling tentang 18 dinasti dan lihat seluruh runtutan Firaun, they say the name of the pharaoh and where they found the body. jadi akan disebutkan tentang namanya Firaunnya dan di mana mereka temukan mayatnya. The second one after Ramses, Jadi kedua setelah Ramses, they not quite sure when he was pharaoh, jadi mereka nggak tahu kapan orang ini berkuasa jadi Firaun. and when they opened his tomb, there was a jar with an inscription saying there is no body. There's no physical body. Jadi waktu mereka ke kuburnya dan begitu dibuka ternyata ada sebuah kendil gitu yang ada tulisannya tulisan kode-kode untuk menyatakan bahwa tidak ada jenazah. Well, maybe they just lost the body. Mungkin mereka hanya kehilangan tubuh. Yeah, I don't know how you lose the body of Pharaoh. Tapi kira-kira gimana orang bisa kehilangan jenazahnya Firaun? Those embalmers said, where did we put the body? Mungkin waktu yang mau memakamkan, di mana tadi kita ninggalin jenazahnya ya? Nggak mungkin. Ketinggalan di mana tadi, kamar mandi kayak. How can there be a missing Pharaoh? Gimana bisa mereka kehilangan jenazahnya Firaun? Unless he drowned in the Red Sea. Kecuali dia tenggelam di Laut Merah.
So this is the path I believe that Israel takes out of Egypt. Jadi ini adalah jalurnya yang saya percaya jalur di mana mereka keluar dari Mesir yang diambil oleh mereka. So they're going back to where Moses found the burning bush. Jadi mereka balik lagi ke tempat di mana Musa bertemu dengan semak duri yang kebakar tadi. This is the only place that Moses knows where to take them. Jadi ini satu-satu tempat di mana Musa tahu untuk kemana mereka harus dibawa. This is where God spoke to him. That's where he's bringing the people back to. Jadi disitulah Tuhan ngomong sama dia, disitulah dia bawa orang-orang ini. Gitu. And notice the name of the mountain is Mount Sinai. Jadi kalian sadari kalau nama gunungnya itu adalah Gunung Sinai. But in between the two parts of the Red Sea, Tapi di bagian belahan dari Laut Merah itu, you know what that's called? kira-kira siapa tahu itu apa sebutannya? It's called the Sinai Peninsula. Disebut adalah Ponensia Sinai. But Mount Sinai is not on that peninsula. Tapi Gunung Sinai itu tidak ada di belahan itu. It's named for the Mount Sinai Jadi itu dinamai untuk Gunung Sinai itu. because Constantine's mother found a mountain on the peninsula and said, "Oh, this Mount Sinai." Jadi karena si ibu dari Konstantinopel katakan, oh dia temukan dekat Sinai belahan itu. Jadi ini disebut seperti itu. And for 1,000 years, everyone thought this was where Mount Sinai was. Jadi banyak orang berpikir bahwa beribu tahun mereka berpikir bahwa disitulah di mana Gunung Sinai itu. Until they began to actually read the scriptures. Sampai akhirnya mereka membaca firman Tuhan. And they said, Mount Sinai cannot be there. Gunung Sinai tidak di situ. It has to be in Midian. Harusnya di daerah Midian ini. Because that's where Moses was at. Karena disitulah Musa berada. And they know exactly where Midian is. Dan karena mereka juga tahu di mana Midian itu. And it's not on the Sinai Peninsula. Dan tidak ada di belahan Sinai itu. So there are two theories of what path they went on. Jadi ada dua teori tentang jalur mana mereka ambil begitu mereka keluar dari Mesir. The red one is what we call the traditional Constantine path. Jadi yang merah itu yang disebut lebih kayak jalur yang dipercaya Konstantinopel yang lebih tradisional. They barely even cross the Red Sea there. No, mereka akan kesulitan nyebrang Laut Merah di situ. In fact, on that red path, they could have just went around just as fast. Bahkan sebenarnya di dalam jalur merah sebenarnya mereka nggak harus membelah laut, mereka bisa muter dikit aja ya. But the blue path puts them up against the Red Sea. Jadi yang jalur biru itu membuat mereka harus berhadapan dengan Laut Merah. And for the last couple hundred years, people are beginning to believe, no, it's the blue path. Jadi untuk kurang lebih ratusan tahun baru-baru ini itu orang semakin percaya bahwa jalur yang biru yang benar. In fact, during the 1970s, they believe they now know the actual path. Jadi 70s, jadi kurang lebih 1917an mereka mulai percaya bahwa ini jalur yang benar. It's called Nuweiba Beach. Disebut adalah pantai Nuweiba di bahasa Indonesia. It says that there were mountains all around Israel and Pharaoh is coming towards them. Jadi dikatakan di firman Tuhan banyak di Israel itu dikelilingi oleh gunung-gunung, tapi Firaun mulai mengejar mereka. And it says, and there was no way out. Dan dikatakan juga tidak ada jalan keluar dari di mana mereka ada. And this is where mountains are right next to the Red Sea. Jadi inilah di mana gunung langsung ke daerah Laut Merah itu. On that red, there's no mountains anywhere in that area. Jadi di jalur yang merah itu tidak ada gunung di area jalur itu. So now that
it's been about 3 days it takes them to get this far. Jadi kurang lebih butuh 3 hari untuk mereka sampai di titik ini. Pharaoh says, get the chariots, get the horsemen. Firaun I don't know katakan, if he wanted Israel or the gold. jadi Firaun katakan ambil seluruh tentara berkuda dan seluruhnya. Tapi saya nggak tahu kira-kira dia mau orang Israelnya atau emas yang diambil sama orang Israel. I think both. Mungkin dua-duanya. Because now for 3 days they had to do their own cleaning and cooking. Karena mungkin selama 3 hari waktu Israel pergi mereka harus masak dan bersih-bersih sendiri. Egypt was telling Pharaoh, just let them go, let them go. Dari orang-orang Mesir mulai katakan ke Firaun, biarin mereka pergi, biarin mereka pergi. 3 days later, the Egyptians are like, go get them! Jadi 3 hari berikutnya orang bangsa Mesir katakan ke Firaun, ambil mereka lagi. They said, we can't live like this. Kita nggak bisa hidup seperti ini. You have to go get them and bring them back. Jadi kalian harus ambil mereka lagi dan bawa mereka kembali. So that's what Pharaoh does. He takes the army and he starts chasing them. Dan itulah yang dilakukan Firaun. Akhirnya dia ambil seluruh tentaranya dan mengejar bangsa And Israel ini. all of Israel is on this beach at the edge of the Red Sea. Dan seluruh bangsa Israel ada di pantai ini, di ujung dari tepian Laut Merah ini. It's estimated about 2 million people Jadi kurang lebih sekitar 2 juta orang. and nowhere for them to go. Dan tidak ada arah lain untuk mereka pergi. And Pharaoh is coming down that little path. Dan Firaun keluar dari jalur yang itu kecil itu. They can see Pharaoh coming. Mereka bisa lihat Firaun datang. I'm going to let you guys watch a video Saya biarin teman-teman lihat video ini about this crossing. tentang gimana mereka menyeberangi. I don't even know if it plays on the phone. It's not play. Oh, no volume. Called Pi-hahiroth, though its location remains controversial. The meaning of this Hebrew name may point to the site of the Israelites' encampment. For the word Pi-hahiroth translates mouth of the gorges, a perfect description of this beach formed by sand and rock washed through the canyon by seasonal rainfall. From here, according to the scriptures, Moses and his people could travel no farther. Then the Egyptians chased after them with all the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army. And they overtook them camping by the sea, beside Pi-hahiroth. The historian Josephus provides another clue about the location of Pi-hahiroth, for his description of the Israelites' crisis matches the terrain surrounding Nueva Beach. Now, when the Egyptians had overtaken the Hebrews, they also seized on the passages by which they imagined the Hebrews might fly, shutting them up between inaccessible precipices and the sea. For there was on each side a ridge of mountains that terminated at the sea, which were impassable by reason of their roughness and obstructed their flight. When and if they ended up at this peninsula, then of course they would have been in a very desperate situation. And according to the Bible, Moses didn't know anything what to do. He was completely trapped. The people wanted to kill him, surrounded by mountains, the sea, and they couldn't go anywhere. At Nueva Beach, the Israelites were surrounded by mountains to the north and south, an ocean to the east, and the Egyptian army to the west. Hopelessly trapped, it is not difficult to understand their anguished cry to Moses, "Why did you lead us out of Egypt to die?" In response, Moses again looked to God for deliverance. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept back the sea,
and turned the sea into dry land, so the waters were divided. In all of Scripture, there may be no more dramatic image. The biblical account of an ocean divided, Israel's passage to safety, and the destruction of Pharaoh's army defy naturalistic explanation. But if these events did occur, then physical evidence could still lie off the shore of the Nueva Peninsula. Let's see, I don't even know what I have after this. Nothing. That's it? Yeah, that's it. That's it. I saw the picture of their The land contour. bridge? Yeah, the land bridge. Yeah, some people say it's not that pronounced. Yeah. The only place they physically could have crossed the Red Sea is in this area. Jadi satu-satunya secara nyata fisik yang kemungkinan besar mereka akan dapat menyeberangi di area ini. Even if you were to drain the entire Red Sea, it was too steep to go down and up. Bahkan kalau laut mati itu bisa dikeringkan, itu terlalu dalam untuk orang bisa jalan dan juga langsung naik lagi. In that area, on either side is a deep trench, but there is an area that is raised. Jadi di area itu ada area lain yang begitu dalam, tetapi di area yang dekat pantai tadi itu ada area yang lebih dangkal, yang lurus kayak jembatan. Some scientists say, there's no land bridge there. Jadi beberapa ahli mengatakan tidak ada jembatan darat di situ. Some people believe and have pictures to where it looks like Yeah. it's only this deep. Jadi beberapa orang mempercayai dan ada gambaran konturnya tentang bahwa ada seperti jembatan yang kalau itu dikeringkan bisa airnya cuma mungkin sedalam ini. But most scientists do agree that you could go down, across, and back up the other side only in that area. Tetapi semua para ahli menyatakan mereka semua setuju di daerah itu ada sangat besar kemungkinan orang mampu untuk masuk ke darat dasar laut itu dan naik lagi. It still goes down 500 meters. Tapi masih harus turun kurang lebih 500 meter masuk. Kalaupun itu kering. The scripture says that there was a wall of water on either side. Dari firman Tuhan katakan kalau ada dinding air di kanan kiri. That wall of water was 500 meters. Jadi bayangkan kalau itu dinding itu dinding air itu sedalam 500 meter. Half a kilometer. Yaitu setengah kilometer dalam. And across 10 kilometers. Dan untuk nyebrang itu kurang lebih 10 kilometer. So this wasn't some little river they crossed. Jadi ini bukan hanya seperti sungai kecil mereka lewati. They call it the Red Sea because it's a sea. Mereka sebutnya laut merah karena itu memang laut. Standing on one side, you can barely see the land on the other. Jadi ketika kamu berdiri di salah satu sisinya, kamu hanya sedikit sekali bisa lihat ujung dari sisi lain dari laut itu. I got to go swim in the Red Sea. Waktu itu saya punya kesempatan untuk renang di laut merah ini. It was interesting. Ya ini cukup menarik. I did not see the area where they crossed. Tapi saya tidak datangi area yang mereka kemungkinan menyeberangi ini. But you can see if they're going to Mount Sinai Tapi kita bisa lihat di sini kalau mereka pergi ke Gunung Sinai. and Midian, that's where they would cross. Dan kalau ke Midian, berarti disitulah mereka akan nyebrang.
I'll show you the image again. Oh, this is slow. It's thinking about it. Maybe not. There we go. So the land bridge is right around where the B&A is on the Gulf of Aqaba. Jadi yang anunya itu apa jembatannya itu ya kurang lebih di situ antara Aqaba itu. You see where the little red arrow is? That's where I went Teman-teman swimming. lihat yang kurang lebih di dekat arah panah merah itu, itu di mana saya berenang waktu itu. Israel goes all the way down to the Red Sea right there. Jadi Israel itu ada di sekitar situ sampai ke bawah sampai laut merah di situ. And it's much bigger than I thought it would be. Dan lebih besar daripada yang saya pikirkan laut merah itu. It's really big. Itu besar benar-benar. Let me see if I have the picture. It's on here. It's far. They have the 39. 39. Yeah. So you can see where they believe they crossed at Aqaba. Jadi kita bisa lihat bahwa di mana mereka menyeberang Aqabah di situ. The little square shows you a close up. Jadi yang kotakan kecil itu memperlihatkan sebuah close up-nya. Next week, the whole teaching is going to be on Mount Sinai. Jadi minggu depan seluruh pengajarannya akan tentang ketika mereka di Gunung Sinai. Israel is about to go meet their God, who they do not know. Jadi Israel akan bertemu Tuhannya yang mereka belum kenal sebelumnya. This has been God's plan all along. Jadi ini sudahlah menjadi rencana Tuhan sejak semula. He chose Israel. Jadi dia memilih Israel. Israel did not choose him. Israel tidak memilih Tuhan. And he delivered his people from Egypt for himself. Jadi dia dia menebus atau membebaskan umatnya dari Mesir untuk dirinya. Now he's going to reveal himself to the whole nation who he is. Dan sekarang saatnya dia akan menunjukkan dirinya kepada seluruh bangsa itu siapa dia. He's going to make a covenant with them. Jadi dia akan membuat perjanjian bersamanya. He's going to be their God and they're going to be his people. Jadi Tuhan akan menjadi Tuhan mereka dan mereka bangsa ini akan menjadi umatnya. That covenant they make, we use that in our marriage counseling. Dan kesepakatan atau perjanjian yang mereka lakukan itu yang kita pengajaran yang kita pakai juga untuk di dalam kelas pernikahan kita. Because the Jews say this is when God married Israel. Karena orang Yahudi atau Ibrani percaya bahwa di sinilah di mana Tuhan menikahi umatnya. And they use this process as their process when they get married. Dan mereka memakai proses ini menjadi proses yang mereka lakukan ketika mereka melakukan pernikahan. So we will discuss that process next week. Jadi kita akan mempelajari proses itu minggu depan. Alright. Oke. Who wants to pray for us? Oke, siapa yang Stanley. berdoa untuk kita? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur